Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baiklah teman-teman, tentunya kita semua telah mengetahui mengenai pandemi COVID-19 yang tengah melanda dunia, tidak terkecuali negara tercinta kita, Indonesia. COVID-19 telah mengubah sistem kebijakan pemerintah yang pada akhirnya berdampak pada sektor ekonomi, sektor politik, dan juga sektor pendidikan. Dalam ranah pendidikan, tentu saja peran pendidik untuk tetap harus menjaga eksistensi pendidikan, tetap mendidik, membimbing, memberi tugas, mengontrol dan juga mengevaluasi peserta didiknya demi mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencerdaskan sumber daya manusia, yaitu peserta didik. Nah, agar perjalanan pendidikan stagnan begitu saja, maka belajar mengajar bisa dilakukan dengan daring atau pembelajaran online. Nah, yang bisa menggunakan beberapa aplikasi seperti grup WhatsApp, kemudian Google Classroom, Zoom, YouTube, dan lain sebagainya. Oke, seperti apa penerapan pembelajaran online kali ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Sudah siap mengikuti pembelajaran online kali ini? Seperti mata pelajaran yang lainnya, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran melalui video ini. Nanti anak-anak akan menyimak ya, dan setelah itu Ibu akan memberi tugas. Sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam kegiatan belajar. Dan Fadiyah Fatihah untuk bumi kita tercinta, khususnya Indonesia, agar pandemi ini segera berakhir dan keadaan kita semua segera membaik. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Oke, untuk pengabsenan nanti anak-anak akan menulis di kolom komentar, menulis namanya masing-masing ya. Nanti Ibu akan membatasi pengabsenan selama 15 menit. Nah, selebihnya jika anak-anak terlambat dalam pengabsenan atau melebihi waktu yang Ibu tentukan 15 menit, maka anak-anak dianggap terlambat, begitu ya. Tapi anak-anak masih bisa mendapatkan materi dari Ibu. Oke, pengabsenan kita mulai. Ibu akan menunggu selama 15 menit. Silahkan. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian semua sudah memenuhi pengabsenan kali ini ya. Tidak ada yang terlambat. Maka pembelajaran bisa kita mulai. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai adab kepada orang tua. Jadi, kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu adab kepada lingkungan. Nah, ada apa saja di lingkungan? Di lingkungan kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama, adab kepada binatang. Yang kedua, adab kepada tumbuhan. Dan yang ketiga,
adab di jalan atau di tempat umum. Tentunya kita sudah tidak asing lagi kepada tiga term tersebut ya, karena itu merupakan lingkungan kita. Sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai adab kepada tumbuhan, binatang, dan juga di tempat umum, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian adab terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, adab itu dikaitkan dengan tingkah laku, sikap baik, budi pekerti, dan etika yang sesuai dengan ajaran agama gitu. Nah, etika itu adalah sikap kita. Jadi adab baik itu merupakan sikap kita secara spontan yang kita lakukan dimanapun dan kapanpun kita berada terhadap lingkungan kita. Nah, pengertian dari lingkungan sendiri adalah kehidupan di sekitar kita, baik benda hidup maupun benda mati. Contohnya seperti air, udara, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, adab terhadap lingkungan merupakan sikap atau kebiasaan baik yang kita lakukan kepada lingkungan sekitar dalam rangka mengelola, memanfaatkan, dan menjaga sumber daya alam yang ada sebagai khalifah di muka bumi, ya kan? Nah, karena kita sudah diberikan fasilitas yang sangat luar biasa dari Sang Khalik, maka kita berkewajiban untuk menjaganya, anak-anak, seperti itu. Nah, pasti anak-anak sudah tahu kan bahwa hewan atau binatang merupakan makhluk Allah yang diciptakan untuk melengkapi kehidupan manusia. Jadi, manusia akan mendapatkan berbagai manfaat dari binatang yang kita pelihara tersebut ya. Nah, jadi binatang itu juga mempunyai perasaan, pikiran, hanya saja dia tidak mempunyai akal seperti kita, yaitu sebagai manusia yang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Oleh karena itu, kita harus mempunyai adab ya kepada hewan sebagaimana telah diatur di dalam agama kita. Di antara adab-adab kepada lingkungan, yang pertama adalah adab kepada binatang. Di antaranya yang pertama, yaitu menyayangi dan merawat. Kita harus menyayangi semua binatang, terlebih kepada binatang ternak ya, yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, dengan cara memberi makan, memberi minum. Apabila hewan tersebut sakit, kita juga harus merawatnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kasihanilah apa-apa yang ada di muka bumi, niscaya kalian akan dikasihani oleh apa yang ada di langit. Nah, begitu anak-anak. Yang kedua adalah tidak menyiksa, tidak mengurung hewan piaraan kita, kemudian tidak mengganggunya atau menjahilinya, seperti itu. Dan menyenangkan pada saat menyembelih itu termasuk adab yang baik ya. Jadi maksudnya menyenangkan di saat menyembelih atau membunuhnya, karena Rasulullah telah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan, perbuatan baik kepada segala sesuatu. Maka apabila kalian menyembelih, hendaklah berlaku baik di dalam penyembelihan tersebut, dan hendaklah mempertajam mata pisau. Untuk apa penyembelih itu menggunakan pisau yang sangat tajam? Yaitu agar si hewan tidak merasa teramat sangat sakit ya, dan ia agar tidak merasa tersiksa, begitu. Dan selanjutnya, tidak membunuh kecuali diperbolehkan oleh Islam. Jadi anak-anak,
hewan itu ada yang diperbolehkan untuk dibunuh dan ada juga yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Untuk hewan yang tidak diperbolehkan, misalnya semut, kemudian burung hudhud, dan juga katak. Anak-anak pasti tahu bahwa hewan semut ini merupakan hewan yang bersejarah pada zaman Nabi, yaitu pada zaman Nabi Ibrahim, si semut ini membantu membawakan air ketika Nabi Ibrahim dibakar. Nah, maka dari itu kita tidak boleh membunuh semut. Nah, tetapi kita diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang mengganggu, misalnya seperti ular, anjing, atau binatang buas lainnya yang mengganggu kita. Seperti itu anak-anak. Setelah kita sudah mengetahui, sudah kita bahas mengenai adab kepada hewan, ya kan? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai adab kepada tumbuhan, gitu. Sebagaimana hewan, tumbuhan juga merupakan makhluk yang diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena kita harus menjaga adab kita terhadap tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita maupun yang ada di jalan-jalan ketika kita lewat, ya. Karena dari situ kita akan mendapatkan manfaatnya. Di antara adab kepada tumbuhan, yang pertama yaitu tidak merusak dan menebang pohon sembarangan. Nah, lingkungan itu dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan manusia, yaitu dengan menjaga keserasian dan kelestarian serta tidak merusak lingkungan hidup. Jadi jika lingkungan itu sejuk, rindang, dan baik, maka manusia itu telah merawat dengan baik. Akan tetapi jika lingkungan atau tumbuhan yang ada di sekitar itu tidak terawat, maka manusia atau orang-orang yang ada di lingkungan itu tidak menjaganya. Yang kedua, yaitu tidak membuang hajat di bawah pohon, terlebih kepada pohon yang berbuah. Karena anak-anak, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jangan buang air di lubang binatang, di jalan tempat orang lewat, di tempat berteduh, dan di sumber air, ataupun di tempat pemandian. Nah, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi membuang hajat di bawah pohon yang berbuah, ataupun sayur-sayuran dan tanaman-tanaman yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Karena dalam membuang sampah atau lainnya sudah ada tempatnya yang disediakan untuk menjaga kebersihan. Selanjutnya adalah membayar zakat hasil tanaman. Dalam surat Al-Baqarah, anak-anak, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah. Nah, yang artinya maksudnya di jalan Allah itu dengan makan makanan yang halal dan juga yang jadi haknya, bukan batil, ya, yaitu sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, begitu. Jadi dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah menyuruh umatnya untuk menzakatkan hasil bumi yang dikelolanya. Misalnya pertanian seperti padi, gandum, dan lain sebagainya, ya. Yang terakhir anak-anak, yaitu adab ketika di jalan dan tempat umum. Nah, kita hidup di bumi tentu tidak sendirian, akan tetapi kita hidup bersosial, ya. Dan bumi ini tentu menjadi hak semua makhluk yang ada di bumi. Islam adalah agama yang sempurna. Ketika berada di jalan atau di tempat umum, kita diatur untuk beradab secara baik
dan membiarkan hak-hak jalan kepada orang lain. Rasulullah SAW melarang kita untuk duduk di jalan atau menghalangi jalan, sebagaimana sabda beliau yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id. Nah, beliau berkata, hindarilah duduk di jalan-jalan. Kemudian mereka berkata, kami tidak bisa meninggalkan tempat itu. Tempat kami berbincang-bincang di sini. Nah, jadi berdasarkan sabda Rasulullah, kita tidak diperbolehkan nongkrong di jalanan atau mengganggu jalanan untuk lewat masyarakat setempat, begitu ya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan, jika kalian enggan meninggalkan tempat ini, maka berilah hak jalan kepada orang lain. Nah, setelah itu mereka bertanya, apa hak jalan itu? Jawab Rasulullah adalah menundukkan pandangan, kemudian mencegah kemadharatan, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu. Jadi kita harus menundukkan pandangan, kemudian mengajak kebaikan kepada orang lain ketika berada di jalan, dan mencegah hal-hal yang buruk yang akan terjadi kepada kita ataupun orang lain. Begitu. Selanjutnya anak-anak, nah tadi kan sudah Ibu bahas mengenai pengertian adab kepada lingkungan dan juga tata cara bagaimana adab kita yang baik kepada binatang, tumbuhan, dan juga jalan dan tempat umum. Jadi sekarang akan dibahas mengenai manfaat. Apa saja manfaat setelah kita berlaku baik kepada lingkungan sekitar kita? Nah, yang pertama, manfaat adab Islami kepada binatang. Yang pertama, manusia membutuhkan protein, yaitu sebagai pangan kita, kebutuhan pangan kita untuk memberikan tenaga bagi tubuh manusia. Jadi protein itu dapat kita peroleh dari hewan peliharaan, ya, yang dapat dikonsumsi dan halal pastinya. Untuk itu, Islam mengajarkan kita cara menyembelih binatang agar ia tidak merasa tersiksa dan dapat pula dimanfaatkan untuk manusia secara benar. Yang kedua, menyayangi binatang akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih sabar dan peka terhadap lingkungan. Ya kan, tadi adab kepada binatang yaitu merawat dan juga menyayangi binatang, terlebih kepada binatang peliharaan. Nah, selain itu, binatang juga dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya seperti kerbau yang membantu membajak sawah dan juga kuda yang digunakan untuk menarik delman. Selain itu, pengaruh binatang dapat menentukan kemanakah tempat kembali untuk kita, surga atau neraka, karena hewan itu juga akan menjadi ladang pahala untuk kita. Jika kita menyiksa hewan, menyia-nyiakan, sedang membunuh, itu kita akan mendapat dosa. Lain halnya jika kita merawat, menyayangi, kita akan mendapat pahala. Seperti itu ya anak-anak. Nah, selain itu dengan melindungi, merawat, itu akan menjaga binatang terhadap ekosistemnya, dalam artian tidak akan cepat punah ya. Kita juga harus mengembangbiakkan, misalnya merawat ayam, kambing, itu juga akan menjaga ekosistem dengan baik. Selanjutnya, hewan dapat memenuhi kebutuhan manusia, ya kan, tadi selain sebagai bahan pangan, kemudian membantu pekerjaan, juga sebagai kendaraan dan obat-obatan, begitu.
Selanjutnya yaitu manfaat adab Islami terhadap tumbuhan ya anak-anak. Nah, seperti yang kita ketahui, pasti semua sudah tahu bahwa kita membutuhkan oksigen untuk bernafas, dan oksigen itu dihasilkan dari tumbuhan, begitu ya. Begitu juga dengan tumbuhan membutuhkan karbon dioksida atau hembusan nafas kita untuk bernafas tumbuhan gitu. Nah, di antara manfaat adab Islami terhadap tumbuhan, yang pertama yaitu tumbuhan menjadikan lingkungan lebih sehat untuk manusia, di mana seperti yang saya katakan tadi ya, udara menjadi lebih segar apabila tumbuhan itu rindang di sekitar kita. Selanjutnya yaitu tumbuh akan menjadi ladang pahala bagi manusia. Jika kita merawatnya, kita akan mendapat pahala. Tetapi apabila kita merusaknya seperti menebang pohon sembarangan atau membakar hutan, nah itu akan sangat merugikan bagi kita ya. Selain kita mendapat dosa, nah jadi tumbuhan itu akan memberikan manfaat kepada kita jika kita beradab yang baik dan benar. Contohnya kita akan mendapat sumber pangan dari tumbuhan ya kan, bisa sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, umbi-umbian seperti itu. Kan kita juga berzakat menggunakan hasil tumbuhan. Selain itu, tumbuhan juga memberikan kerindangan bagi orang yang berteduh ya kan. Pohon-pohonnya bisa kita gunakan untuk kebutuhan papan kita ya kan. Ada kebutuhan papan, sandang, dan juga pangan. Jadi pepohonan itu, tumbuhan akan memenuhi kebutuhan kita yang ketiga tadi ya kan. Yang pertama, kedua, dan ketiga sebenarnya kan terpenuhi dari tumbuhan. Dan sebagian besar makanan manusia dan binatang-binatang ternak adalah sari tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya. Nah, jadi bukan hanya manusia saja yang membutuhkan sumber pangan dari tumbuhan, begitu juga dengan hewan. Selanjutnya, sebagian dari pemenuhan keperluan hidup manusia itu berasal dari tumbuhan. Maka dari itu anak-anak, kita harus benar-benar menjaga tumbuhan yang ada di sekitar kita ya kan. Kita harus merawatnya dengan baik seperti adab yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Kita memupuknya, merawatnya, tidak boleh menebang pohon ataupun membakarnya. Yang terakhir anak-anak, yaitu mengenai manfaat adab di jalan dan tempat umum. Tadi kan sudah dibahas bagaimana adab yang baik ketika kita berada di tempat umum atau di jalan, yaitu dengan menjaga pandangan, kemudian memberikan hak-hak ya kan, dan juga tidak menyebabkan kemadharatan. Nah, manfaat yang pertama, jadi dengan menjaga pandangan pada orang yang berlalu lalang di jalan ataupun di keramaian tempat umum akan membebaskan hati kita dari prediksi-prediksi atau memunculkan bahan gibah ya. Misalnya jika kita bersama teman-teman kita sedang duduk-duduk di tempat umum, kemudian ada orang yang lalu lalang dan kita memandangnya, kita akan pasti membicarakan orang yang lewat itu, entah itu membicarakan kebaikan atau keburukan. Nah, itu akan menyebabkan dosa karena ghibah. Kemudian dengan mencegah kemadharatan atau bahaya akan mengurangi tingkat kecelakaan dan kriminalitas di tempat umum. Misalnya jika kita memarkir kendaraan kita dengan rapi, dengan tertib sesuai tempat yang disediakan, atau tidak parkir sembarangan, maka akan mencegah atau meminimalisir adanya kecelakaan atau keributan gitu. Kemudian dengan beramar ma'ruf nahi mungkar, kita akan menjadi orang yang beruntung dan terhindar dari kerugian. Dan
kita akan saling menyapa kepada orang-orang yang di sekitar tempat umum tersebut. Dengan begitu, maka akan tercipta sebuah kenyamanan dan ketertiban anak-anak. Kita dapat menyimpulkan pembahasan dari materi tadi ya, bahwa kita semua harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan ajaran Islam, begitu. Dan dalam mengelola ataupun memanfaatkannya tentu ada adabnya. Nah, jika kita mempunyai adab yang benar terhadap lingkungan, maka lingkungan juga akan memberi manfaat kepada kita. Nah, hal ini seperti timbal baliknya begitu ya. Kita dan lingkungan, kita membutuhkan lingkungan untuk hidup kita, begitu juga dengan lingkungan membutuhkan kita untuk merawatnya, seperti itu. Kemudian untuk tugas, nanti Ibu akan mengirimkan soal-soalnya, isian. Nanti anak-anak mengerjakan dan dikirimkan melalui grup WhatsApp ya. Untuk pengumpulannya paling lambat besok malam. Ibu tunggu ya. Demikian ya pemaparan mengenai adab kepada lingkungan di sekitar kita. Untuk anak-anak yang belum paham atau mungkin ada permasalahan yang ingin ditanyakan terkait adab kita kepada lingkungan sekitar, silakan ditanyakan di pembelajaran menggunakan Zoom ini. Ibu akan tunggu selama 5 menit. Jika tidak ada, maka Ibu akan menutup pembelajaran hari ini ya. Silakan. Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, mungkin sudah paham semua ya. Untuk tugas, Ibu akan mengirimkan melalui grup WhatsApp nanti dan selamat mengerjakan ya. Tetap jaga kesehatan dan belajar di rumah, aktivitas di rumah, serta beribadah di rumah. Ingat, jangan panik, tetapi harus tetap waspada dan menjaga kebersihan untuk tubuh kita agar tetap sehat ya. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.